بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Kembali melanjutkan materi kajian kita yang membahas tentang panduan ibadah di bulan suci Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menjelaskan beberapa poin penting berkenaan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana seorang muslim menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan juga kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi sebelum datangnya bulan Ramadan dan di dalam Ramadan itu sendiri. Maka berikutnya pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang fikih puasa. Iya, hal-hal yang berkenaan dengan ibadah puasa. Jamaah sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa, menjadi bulan yang mulia dikarenakan banyak ibadah-ibadah khusus disyariatkan di dalamnya. Mulai dari salat tarawih, qiyamul lail, i'tikaf, zakatul fitr, dan yang paling agung di antara ibadah tersebut adalah ibadah puasa. Nah, di dalam Islam ada ibadah yang disebut dengan puasa. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Disebutkan dalam kitab-kitab kamus bahasa Arab, di antaranya disebutkan dalam kitab Tahdzib, ya, as-saumu fil lughati al-imsaku 'ani syai' wa tarkul lahu. Jadi puasa secara bahasa artinya meninggalkan sesuatu. Seseorang yang dia tidak makan, tidak minum, tidak mau berbicara, tidak mau keluar rumah, maka itu puasa secara bahasa. Adapun secara istilah, puasa artinya al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jamaah sekalian, kalau kita melihat bahwa puasa ini adalah ibadah yang memiliki banyak keutamaan, dan di balik syariat puasa terkandung hikmah yang sangat besar.
Sehingga memang ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu ibadah, melainkan di balik ibadah tersebut ada hikmah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu ibadah, melainkan di dalamnya ada hikmah yang sangat banyak. Dan juga sebaliknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perbuatan, melainkan di baliknya itu ada kerusakan, ada bahaya, ada madarat yang besar. Dan para ulama banyak menjelaskan tentang hikmah di balik puasa. Kenapa di dalam Islam ada ibadah yang namanya puasa? Yang pertama, puasa adalah salah satu ibadah yang bisa menumbuhkan sifat sabar. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwa di dalam puasa itu terkandung 3 kesabaran. Yang 3 kesabaran ini merupakan perkara yang diperintahkan dalam agama. Di dalam puasa melatih diri kita untuk bersabar dalam melakukan ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua, melatih diri kita untuk bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan dari kelezatan syahwat. Yang ketiga, puasa ini melatih untuk bersabar dalam menerima takdir, apa yang Allah takdirkan kepada hambanya. Jadi dalam puasa ini terdapat 3 kesabaran jamaah sekalian. Itu sabar dalam ketaatan. Artinya ketika kita berpuasa, yaitu di mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, dan juga meninggalkan kemaksiatan. Ketika kita berpuasa, kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan di dalamnya. Mulai dari menahan diri dari meninggalkan makan dan minum, meninggalkan jima dan kelezatan-kelezatan syahwat lainnya. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Itu udah pasti tatkala kita berpuasa merasakan haus, lapar, lemes. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar menjalaninya. Juga di antara hikmah puasa, puasa merupakan salah satu ibadah untuk meredam syahwat. Jamaah sekalian, kita diciptakan sebagai manusia membawa tabiat, membawa fitrah, yaitu cinta kepada lawan jenis. Dan sudah menjadi sunatullah pada setiap diri manusia memiliki syahwat. Dan syahwat itu hanya bisa disalurkan kepada istri saja. Adapun seorang yang melampiaskan syahwat kepada yang lainnya atau dengan cara selain pernikahan, maka ini sebagai bentuk melampaui batas. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun." Barang siapa yang melampiaskan syahwat selain dari istrinya, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Jika seseorang tidak mampu untuk menikah dan syahwatnya terus menggebu-gebu, maka di sana Islam memberikan solusi, yaitu untuk meredam syahwat dengan apa? Berpuasa. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai
para pemuda, jika kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa di antara kalian yang tidak mampu untuk menikah, maka apa kata Nabi SAW? Fa'alaihi bisyam. Hendaklah dia berpuasa, karena yaitu merupakan tameng untuk meredam syahwat. Juga ya di antara hikmah puasa jamaah sekalian, yaitu agar menumbuhkan rasa syukur pada diri kita. Dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang hamba akan menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya tatkala dia tidak mendapatkan nikmat tersebut. Seseorang merasakan besarnya nikmat sehat tatkala dia sedang apa jemaah? Sedang sakit. Kalau kita bertanya kepada orang yang buta matanya, pasti dia berharap ingin bisa melihat. Kalau kita bertanya kepada orang yang bisu tidak bisa berbicara, pasti dia ingin sekali bisa berbicara seperti kita. Nah, demikian pula di antara nikmat yang Allah berikan adalah nikmat kenyang. Seseorang akan merasakan besarnya nikmat kenyang tatkala dia tidak mendapatkan nikmat tersebut, yaitu tatkala dia sedang apa? Sedang lapar. Seseorang ya merasakan nikmat berupa dia bisa minum, bisa makan, tatkala dia tidak mendapatkan nikmat tersebut. Maka dari itu, dengan berpuasa, melatih diri kita untuk menjadi diri yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para ulama menyebutkan di antara hikmah berpuasa adalah dalam rangka mengingat akan pedihnya azab neraka. Naam, karena di antara siksaan yang amat pedih yang akan dirasakan oleh penduduk neraka adalah rasa lapar, rasa haus, dahaga. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana penduduk neraka tatkala kelaparan, maka dia diberikan makan ya dengan makanan berupa pohon apa itu? Zakum, pohon yang berduri. Demikian pula tatkala mereka kehausan, membutuhkan air, mereka diberi minum dengan besi yang meleleh seperti air yang mendidih. Wa iyastagisu yughasu bima'in kal muhl yasil wujuh bi'sa syarabu wasat murtafaqa. Tatkala mereka kehausan, mereka diberi minum dengan besi yang meleleh. Nah, jadi ketika kita berpuasa itu mengingatkan kepada diri kita tentang pedihnya azab neraka, agar kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hikmah kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa. Selain itu juga, puasa adalah ibadah yang memiliki banyak keutamaan, banyak keistimewaan. Karena memang kita ketahui puasa ini adalah ibadah yang berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang keutamaan berpuasa. Di antaranya dengan kita berpuasa yang menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala darinya, maka dosa-dosanya itu diampuni. Dan nanti pada hari kiamat dia juga memiliki keistimewaan khusus, keutamaan khusus. Dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu khusus, yang pintu itu bernama
ar-rayyan, dan bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. La khalufu famis shaim atyabu inallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ditambah lagi dia akan mendapatkan kegembiraan yang sangat luar biasa. Kegembiraan yang belum pernah dia alami. Karena kita tahu bahwasanya orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, bergembira ketika hendak berbuka puasa, dan yang kedua, bergembira nanti pada hari kiamat, yaitu ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan puasa lainnya. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan keutamaan di balik ibadah puasa. Oleh karena itu, puasa ini ya ibadah yang Allah wajibkan kepada setiap muslim baligh, berakal, dan yang tidak memiliki uzur. Kewajiban berpuasa Allah abadikan di dalam Al-Quran yang selalu dibacakan oleh para khutbah, para da'i, khususnya di bulan suci Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Karena begitu pentingnya puasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan puasa sebagai rukun Islam. Ketika beliau ditanya, apa itu Islam? Beliau menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa saumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya puasa, dan puasa merupakan salah satu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Dan juga hadis Tolhah bin Abdullah, ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku salat apa yang diwajibkan. Kemudian beliau menjawab, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Selain itu adalah salat-salat sunnah. Kemudian dia bertanya lagi, bima faradallahu alayya minas siyam. Puasa apa yang Allah wajibkan bagi kami? Faqal syahru Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Sehingga dengan ayat tadi, yaitu Al-Baqarah ayat 183, yang mana kalau kita perhatikan ayat ini dimulai dengan Nida'ur Rahman, panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti menunjukkan kepada kita bahwa puasa merupakan konsekuensi keimanan seorang hamba. Karena yang namanya iman, Islam, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi di sana ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia kerjakan. Itulah amaliyah. Sehingga iman itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan ataupun keyakinan. Perlu adanya a'malul jawarih, perbuatan anggota badan. Inilah diantaranya adalah berpuasa. Maka siapa saja yang mengaku beriman, mengaku muslim, namun dia tidak berpuasa, maka perlu dipertanyakan keimanannya.
perlu dipertanyakan keislamannya. Apalagi kalau dia sampai meyakini bahwa puasa itu tidak wajib. Beragama cukup menjadi orang yang baik. Beragama yang penting mah kita jujur, baik sama orang. Enggak perlu kita sholat, enggak perlu kita puasa. Percuma ente sholat, percuma ente puasa, tapi enggak amanah, selalu berkhianat. Maka ini salah paham di dalam memahami agama yang benar. Jadi bagian dari Islam, selain kita berbuat baik kepada orang lain, juga harus menyempurnakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa, berarti dia telah mengingkari salah satu dari rukun Islam, sehingga dia dihukumi kafir. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Bada'ius Shana'i, wa ammal ijma' fa innal ummata ala wujubi siyami Ramadan la yajhaduhu illa kafir. Ijma' para ulama tentang kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, maka tidaklah orang yang mengingkari kewajiban ini kecuali dia adalah kafir. Iya. Lalu bagaimana orang yang sengaja tidak berpuasa? Maka Nabi SAW memberikan ancaman bagi orang yang sengaja tidak berpuasa, bagi orang yang berbuka di siang hari bulan suci Ramadan, bagi orang yang menunda-nunda qada Ramadan. Maka perhatikan bagaimana ancaman bagi orang tersebut. Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah mengatakan, bainama ana naimun idh atani rajulani fa akhadha bidib'i fa ataya bi jabalan wa'ra. Ketika aku tertidur, aku bermimpi didatangi oleh dua orang. Yang dua orang ini adalah malaikat. Kedua orang ini mengajak aku ke suatu tempat. Dan aku pun dibawa ke sebuah gunung, Jabalan Wa'ra. Gunung yang tandus. Faqala li. Keduanya berkata kepadaku, Is'ad. Naiklah. Nabi mengatakan, inilah utiku, aku tidak mampu untuk menaiki gunung tersebut. Karena mungkin terjal, gersang. Faqala idzan inna sanusahhilulak. Kalau begitu kami akan memudahkanmu. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal fa idza ana bi aswatin syadidatin. Maka ketika aku berada di puncak gunung tersebut, aku mendengar suara yang sangat keras, suara yang sangat histeris. Fakultu ma hadzal aswat. Aku pun bertanya, suara apa ini? Kemudian dijawab, hadza awiyu ahlin nar. Itu adalah suaranya penghuni neraka. Tsumma antalaqa bi. Kemudian keduanya membawa aku ke suatu tempat. Fa idza ana biqaumin mu'allikina bi'araqibihim musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum damma. Aku dibawa ke suatu tempat dan aku mendapati ada suatu kaum yang mereka sedang digantung. Kepala mereka ada di bawah, kaki mereka ada di atas. Dalam keadaan mulut mereka robek dan mengeluarkan darah yang begitu banyak. Darah yang mengalir dari mulutnya. Fakultu man haula. Aku pun bertanya, siapakah mereka? Haula illadzina yuftiruna qabla an tahillati saumihim. Mereka itulah yang berbuka sebelum waktunya. Ini adalah ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu jamaah sekalian,
kita berlatih dan juga mengajak anak-anak kita untuk belajar berpuasa. Ya, karena di antara persiapan yang sangat penting adalah kita butuh pemanasan, butuh latihan dengan kita mengerjakan puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, sehingga ketika tiba bulan suci Ramadan kita sudah betul-betul siap untuk mengerjakan puasa. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang puasa ini adalah wajib, kepada siapa puasa itu diwajibkan? Maka puasa itu diwajibkan kepada muslim, akil, baligh. Muslim berakal, baligh, dan orang yang tidak memiliki uzur. Sehingga perlu kita bahas siapakah orang-orang yang diberikan uzur untuk boleh tidak berpuasa. Siapakah orang-orang yang boleh berbuka di siang hari bulan suci Ramadan? Iya. Dan tentunya orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa atau bahkan dia tidak wajib untuk mengqadha Ramadan ketika dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Hal ini ya perlu kita bahas dengan melihat dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Nah, di antara golongan orang yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa, yang pertama adalah musafir. Iya, musafir. Apa yang dimaksud dengan musafir? Musafir artinya orang yang melakukan perjalanan jauh. Lalu batasannya seperti apa? Orang itu dikatakan safar. Karena yang namanya melakukan perjalanan jauh, ini banyak kemungkinan, sehingga perlu ada batasannya. Ya, apakah orang itu dikatakan safar dari Tangerang ke Jakarta, dari Tangerang ke Bekasi, dari Tangerang ke Bogor? Ya, memang masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Tentunya di antara pendapat yang kuat dalam masalah ini ya, bahwa batasan safar itu apabila seseorang menempuh perjalanan 80 atau 85 kilo. Jadi kalau dia telah menempuh perjalanan 85 atau 80 kilo, maka dia dikatakan musafir. Iya. Ada pula pendapat yang kuat bahwa safar itu tidak ada batasannya. Kembali kepada uruf. Artinya, kalau penduduk setempat meyakini pergi ke suatu daerah dikatakan safar, maka itu adalah batasan yang diakui. Contoh misalnya, seorang yang pergi ke Bogor, ke Puncak, orang kita batasan seperti itu sudah dikatakan safar. Jadi walaupun kurang dari 80 kilo, maka dia tetap dikatakan safar. Namun daripada kita bingung, ya kadang mungkin berbeda-beda, ada yang bilang safar, ada yang bilang tidak, maka kita kembalikan kepada batasan yang tadi sudah ditentukan, yaitu batasannya berapa kilo? 85 kilo. Nah, dan seorang yang musafir, apakah dia boleh berbuka atau tidak? Maka ada 3 keadaan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya seorang musafir dalam masalah puasa ini ada 3 keadaan. Yang pertama, jika puasanya itu sangat memberatkan, bahkan dikhawatirkan bisa membahayakan dirinya. Dia misalnya safar dalam keadaan sangat lapar, haus, kebetulan dia belum sempat makan sahur.
di terminal rebahan aja. Ya, megang perut aja karena kelaparan. Maka orang seperti ini haram baginya berpuasa. Karena Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Bahkan satu kaidah dalam Al-Quran dikatakan, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian. Ya, makanya Islam dibangun di atas kemudahan. Inna dina yusrun. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah dan banyak memberikan kemudahan. Maka keadaan yang pertama ini, jika dengan dia berpuasa itu memberatkan, membahayakan dirinya, maka dia wajib untuk apa? Berbuka. Jangan memaksakan diri. Kenapa? Karena di sana Rasulullah SAW pernah safar bersama para sahabatnya. Kemudian para sahabat banyak yang kelaparan. Dan Nabi pun berbuka. Ada yang tetap berpuasa dengan memaksakan dirinya. Apa kata Nabi SAW kepada orang tersebut? Ulaikal usad. Ulaikal usad. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Jadi dia berpuasa tapi dikatakan apa? Bermaksiat. Karena dia berpuasa bisa membahayakan dirinya. Dan Nabi pun mengatakan, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan, yaitu berpuasa ketika safar. Iya. Keadaan yang kedua, jika berpuasa itu tidak terlalu memberatkan dirinya. Tidak terlalu memberatkan dirinya. Berat tapi tidak terlalu berat. Dia lemas, lapar, enggak semangat. Maka dalam keadaan seperti ini makruh. Iya. Dia makruh untuk tetap berpuasa. Jadi dalam keadaan seperti itu, yang utama baginya adalah berbuka. Kenapa jamaah sekalian? Karena berbuka ketika safar ini adalah rukhsah, hadiah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya hadiah yang lebih utama kita tolak atau kita terima. Terima. Shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Jadi berbuka ketika safar ini adalah hadiah, maka terimalah hadiah tersebut. Ini kalau memang berat tapi tidak terlalu memberatkan. Adapun keadaan yang ketiga, apabila dengan dia tetap berpuasa tidak merasa berat, artinya puasa tidak puasa sama saja, barangkali mungkin dia berangkat safarnya pagi-pagi banget, habis sahur misalnya, dia sahur kemudian safar ke Surabaya, berangkat jam 6 pagi sampai di Surabaya jam 7. Berarti kan kondisi perut masih kenyang. Enggak merasa berat sama sekali. Nah, dalam keadaan seperti ini, bolehkah dia berbuka? Iya. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka dia boleh untuk berbuka. Boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi tentunya dia wajib untuk mengqadha di hari yang lain. Kenapa jamaah sekalian dia boleh berbuka? Karena dia sudah mendapatkan uzur. Sudah mendapatkan ilat alasan bolehnya dia berbuka. Yaitu apa? Safar. Sehingga ini harus kita pahami jamaah sekalian. Ya, rukhsah ketika kita sedang safar itu banyak. Seperti misalnya kita diperintahkan untuk menjamak dan mengqashar salat. Ya, kemudian boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan ketika kita safar tidak perlu mengerjakan sholat sunnah rawatib.
Tidak perlu mengerjakan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Ini keringanan-keringanan ketika apa? Safar. Ketika kita safar, hendak sholat, mau berwudu, maka kita cukup mengusap sepatu. Artinya tidak perlu membasuh kaki. Dengan syarat ketika dia memakai sepatu dalam keadaan dia memiliki wudu. Kemudian juga ya boleh untuk bertayamum. Kemudian boleh sholat menghadap ke arah mana saja jika tidak memungkinkan baginya untuk turun dari kendaraan. Ini keringanan-keringanan yang sangat banyak. Jadi seorang boleh mengambil keringanan-keringanan itu apabila dia apa? Safar. Jadi ilat, alasan bolehnya dia berbuka, bolehnya jamak qashar adalah karena apa? Safar. Bukan karena capek. Karena sebagian orang ketika dia safar, sholatnya tetap tidak dikosor. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi tidak mengkosor. Ketika ditanya, kenapa kamu enggak kosor sholat? Bukankah yang utama ketika safar mengkosor sholat? Dia menjawab, saya enggak capek kok. Ya, maka ini tidak benar. Demikian pula, ya ilat bolehnya berbuka itu bukan karena capek, tapi karena dia apa? Safar. Kalau ilatnya itu capek, mungkin istri kita yang ada di rumah lebih berhak untuk jamak qashar. Karena mungkin dia lebih capek ya kan? Dia ngepel, dia nyapu, belum masak. Capek enggak? Capek. Tapi boleh enggak dia jamak qashar di rumah? Tidak boleh. Jadi ilatnya itu bukan capek, tapi ilatnya adalah safar. Iya. Namun, walaupun dia boleh untuk berbuka, walaupun dalam keadaan dia tidak lemas, tetap yang paling utama adalah dia tetap berpuasa. Ya. Kenapa? Karena dalam rangka mencontoh perbuatan Rasulullah SAW yang dia pernah suatu ketika safar bersama para sahabatnya, beliau tetap berpuasa karena tidak memberatkan beliau. Dan juga hal ini lebih cepat untuk melepaskan diri dari tanggungan. Yang namanya puasa adalah wajib yang harus segera kita kerjakan. Dan juga lebih ringan bagi seorang hamba untuk melakukannya di bulan Ramadan. Karena berpuasa bersama manusia itu lebih ringan. Kalau ibadah dikerjakan bareng-bareng, insya Allah lebih ringan. Nah, namun juga tidak boleh seseorang melakukan safar dengan niat untuk berbuka. Ya. Jadi dia sengaja safar ke Surabaya, tujuannya apa? Ingin buka puasa. Nah, ini disebut namanya hilah, tipu daya, membuat trik agar hal-hal yang haram baginya itu diperbolehkan. Nah, ini termasuk sifatnya orang-orang Bani Israel, termasuk sifatnya orang-orang Yahudi, yang dia selalu membuat trik bagaimana yang haram itu bisa menjadi halal. Makanya di dalam Al-Quran, kenapa kaum yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, karena memiliki banyak kesamaan dengan umat Islam. Ya, orang-orang Yahudi suka membuat trik tipu daya. Ketika dilarang menjala ikan di hari Sabtu, mereka membuat trik, membuat jalannya di hari apa? Jumat. Ya. Nah, demikian pula terkadang kita dapati ada seorang muslim yang dia sudah mentalak istrinya 3 kali, agar dia boleh kembali kepada istrinya itu, disuruh temannya untuk menikahi mantan istrinya itu. Kemudian diceraikan agar dia bisa kembali lagi. Nah, ini disebut namanya hilah. Ya. Jadi ini poin yang pertama di antara orang yang golongan yang boleh untuk tidak berpuasa, yaitu siapa? Musafir. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ba'da salat Isya. Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan
Pembahasan kita berkaitan tentang golongan orang-orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa. Orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka di siang hari bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi kita sebutkan siapa? Musafir. Timbul pertanyaan, kalau memang musafir boleh tidak berpuasa, boleh berbuka di siang hari bulan suci Ramadan, itu mulai dari kapan? Apakah boleh dia dari malam hari berniat untuk tidak berpuasa? Misalnya besok kita mau safar. Bolehkah sejak malam hari dia berniat untuk tidak berpuasa? Ataukah dia boleh berbuka kalau sudah sampai di tempat tujuan? Misalnya dia safar ke Bandung, apakah dalam perjalanan dia belum boleh berbuka dan baru boleh dia berbuka puasa kalau sudah sampai di Bandung atau seperti apa? Maka jawabannya adalah orang yang safar, dia sudah boleh berbuka puasa sejak dia meninggalkan kampung halamannya. Artinya dia belum boleh berbuka ya kalau belum berangkat. Jadi walaupun dia punya niat untuk safar besok, malam harinya dia tidak boleh berniat untuk tidak berpuasa. Karena bisa jadi dia nggak jadi safar. Iya. Dan juga tidak harus dia sudah sampai di tujuan baru berbuka. Jadi dia boleh berbuka kalau dia sudah meninggalkan kampung halamannya. Sebagai contoh misalnya kita mau berangkat safar ke Pandeglang. Dan dari sini ke Pandeglang itu sudah dikatakan safar. Karena sudah lebih dari 80 kilo. Nah kita misalnya lewat tol Jakarta Merak, ya, dan kita masuk dari gerbang tol Green Lake, kemudian mampir di rest area Karangtengah. Nah apakah ketika kita sudah sampai di Karangtengah itu kita boleh berbuka atau tidak? Maka boleh. Ya, jadi batasannya dia sudah boleh untuk berbuka puasa ketika dia sudah meninggalkan apa? Kampung halamannya. Enggak harus sampai di tempat tujuan. Hal ini berdasarkan sebuah asar dari Muhammad bin Ka'ab. Dia berkata, "Ataitu Anas bin Malikin fi Ramadan wa huwa yuridu safar wa qad rahilat lahu rahilatuhu wa labisa siyaba safar." Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan suci Ramadan dan saat itu dia mau safar. Bahkan sudah naik di atas kendaraan dan sudah memakai pakaian safar. Fada'a bito'amin. Dia pun meminta untuk diambilkan makanan. Fa'akal, dan dia makan. Fakultu lahu, dan aku pun mengatakan kepadanya, ya kenapa engkau berbuka? Kemudian dia menjawab, sunnah. Sunnah. Ini adalah yang sunnah. Artinya, ya Anas bin Malik saja dia sudah berbuka ketika dia belum berangkat. Ya berarti ini juga ini menunjukkan bolehnya kita walaupun baru berapa langkah, kalau memang tujuannya mau safar, boleh dia untuk berbuka. Iya, bisa dipahami jamaah sekalian? Nah, kemudian golongan yang kedua di antara orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Tentunya sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa. Bukan sakit yang ringan. Sakit yang membuat dia tidak mampu berpuasa seperti mahnya kambuh, sakit perut, asam lambungnya naik. Ya, ini contoh-contoh sakit yang memberatkan. Ya, kalau sakit yang biasa, flu biasa, maka tetap diwajib untuk berpuasa. Jangan dijadikan sakit itu alasan yang qat'i untuk tidak berpuasa. Kenapa kamu tidak berpuasa? Sakit. Sakit apa? Panok misalnya. Ya. Dalilnya mana? Itu
wa faman kana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau safar. Nah, ini walaupun di sini disebutkan maridun dengan isim nakirah, bukan berarti semua sakit. Tapi sakit yang membolehkan dia untuk berbuka, diberikan uzur untuk tidak berpuasa adalah sakit yang berat. Dan orang yang sakit, ya ada dua keadaan jamaah sekalian. Yang pertama, orang yang sakitnya itu terus-menerus, tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit yang berkepanjangan, seperti dia menderita penyakit kanker, atau mah kronis, atau stroke, atau sakit-sakit yang lain yang memberatkan dia untuk berpuasa. Yang mana kita ketahui sakit-sakit seperti ini kan sakit yang apa? Berkepanjangan, menahun, sulit untuk diharapkan kesembuhannya. Maka orang yang seperti ini jamaah sekalian, yang sakitnya sudah parah, tapi dia masih punya akal sehat, masih sadar, maka dia tidak wajib berpuasa, tidak pula wajib mengkodok puasanya. Karena bagaimana mungkin dia mengkodok puasa? Wong tadi dikatakan sakitnya berkepanjangan. Tidak wajib puasa, tidak wajib kodok, tetapi wajib baginya untuk membayar fidyah. Catat, di antara orang yang wajib bayar fidyah yang pertama apa ini? Orang yang sakit berkepanjangan. Iya, jadi wajib baginya membayar fidyah. Apa itu fidyah? Nanti kita akan jelaskan. Iya. Yang kedua, orang yang sakitnya tidak terus menerus. Nah, misalnya sakit perut, asam lambungnya naik, sakit mah, maka apabila memang itu sangat memberatkan bagi dia, batalin puasanya. Jangan memaksakan diri untuk berpuasa, tetapi dia wajib untuk apa? Mengqadha di hari yang lain. Iya, ini golongan yang kedua. Orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang apa? Sakit. Kemudian yang ketiga, di antara golongan yang boleh untuk berbuka dan tidak berpuasa adalah wanita yang mengalami haid dan nifas. Tidak wajib baginya berpuasa, bahkan haram kalau dia memaksakan diri untuk berpuasa. Inilah di antara perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki tidak mengalami haid sehingga dia tetap wajib berpuasa. Adapun wanita, jika dia mengalami haid ataupun nifas, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi wajib untuk mengqadha. Bahkan apabila dia mengalami haid di siang hari bulan suci Ramadan, maka puasanya itu batal. Dan apabila dia memasuki waktu subuh dalam keadaan haid dan misalnya jam 6 dia suci, maka dia tetap tidak wajib untuk berpuasa. Dikatakan oleh para ulama, idza hadatil mar'atu fi asna'i Ramadan fasada saumuha. Apabila wanita mengalami haid di siang hari bulan suci Ramadan, maka batal puasanya. Walau kana haiduha qabla al-maghrib bilahdhah fa inna siyama yafsud. Walaupun dia mengalami haid itu 1 menit, 2 menit sebelum maghrib, maka puasanya batal. Iya. Jadi misalnya seorang wanita sedang bersiap-siap mempersiapkan makanan untuk berbuka, azan maghrib jam 6. Dia jam 6 kurang 15 masih siap-siap. Ternyata dia berasa keluar darah haid. Maka hukum puasanya adalah batal. Ya, puasanya batal. Dan dia tidak boleh pura-pura enggak tahu. Ya, artinya kalau memang dia sudah merasakan darah haid keluar, maka dia batal. Berbeda
Kalau keluarnya pas azan maghrib, maka puasa tetap dikatakan sah. Atau dia ragu-ragu ketika dia mau sholat maghrib, ternyata dia lihat sudah keluar darah. Dia ragu-ragu apakah darahnya itu keluar sebelum maghrib atau setelah maghrib. Maka dia mengambil yang yakin, karena asalnya dia suci, maka puasanya tetap dikatakan sah. Iya, sah. Jadi ini diantara orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah wanita yang sedang haid dan nifas. Nah, kemudian yang keempat adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui. Iya. Wanita yang sedang hamil atau menyusui, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah dia tetap mengkodok puasanya atau bagaimana? Ya. Seorang wanita yang dia merasa berat, ya, artinya ketika dia sedang hamil dia merasa berat dengan keadaan dia, atau dia merasa khawatir dengan janinnya, yang mana kita tahu ya, seorang wanita yang sedang hamil dia harus memasukkan makanan yang bergizi untuk anaknya agar anaknya itu berkembang dengan baik. Ya, kalau dia memaksakan diri untuk berpuasa, khawatir ada apa-apa dengan janinnya, maka jangan memaksakan diri dan boleh baginya untuk tidak berpuasa. Cuma permasalahannya, apakah dia wajib untuk mengqadha atau bagaimana? Di sini para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia wajib untuk mengqadha. Pendapat yang kedua mengatakan digabung, wajib qadha dan juga wajib fidyah. Ya. Pendapat yang ketiga yaitu dia hanya membayar fidyah saja. Dan pendapat yang rajih, yang saya lebih condong kepadanya adalah pendapat yang ketiga, bahwasanya wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha, tetapi wajib baginya untuk membayar fidyah. Berarti di sini udah dua orang yang wajib bayar fidyah. Yang pertama tadi siapa? Orang yang sakit. Yang kedua, wanita yang sedang hamil atau menyusui. Ya, ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang tidak wajibnya mengqadha bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui. Di antaranya adalah asar dari Abdullah bin Abbas, rukhisa lisyaikhil kabir wal azuzil kabir fi dzalika wa huma yutiqani saum ayuftira insya'a wa yut'ima kulla yaumin miskina wa laqada alaihima thumma nusiya dzalika fi hadhil ayah. Kemudian wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata kulla yaumin miskina. Dia mengatakan wanita yang hamil atau menyusui jika dia tidak mampu untuk berpuasa dan khawatir dengan janinnya atau dengan bayinya, maka boleh baginya berbuka, tetapi dia wajib untuk memberikan makan, itu membayar fidyah. Demikian pula dari Nafi', ya, kanat bintun li ibni Umar tahta rajulin min Quraisy, adalah anaknya Ibnu Umar, ya, suaminya adalah dari orang Quraisy, wa kanat hamila, dan anaknya Ibnu Umar ketika itu sedang hamil, fa asabaha atasun fi Ramadan, dia merasakan haus di bulan Ramadan, fa amaraha Ibnu Umar an tuftira, Ibnu Umar memerintahkannya untuk berbuka, wa tut'ima kulla yaumin miskina, dan diperintahkan untuk memberikan makan kepada fakir miskin setiap harinya. Ini beberapa riwayat asar dari para sahabat yang menunjukkan bahwasanya wanita yang sedang hamil atau menyusui boleh baginya berbuka dan cukup baginya apa? Bayar fidyah. Iya. Kemudian yang terakhir di antara orang yang boleh untuk tidak berpuasa
Itu orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal. Majnun diantaranya orang gila, dan termasuk juga orang yang sudah pikun. Pikun adalah penyakit yang biasa menimpa orang yang sudah tua. Tapi terkadang juga pikun ini menimpa orang yang masih muda. Karena penyakit-penyakit tertentu mungkin saraf otaknya terputus, sehingga memorinya hilang, lupa segala-galanya, lupa mengerjakan ini, mengerjakan itu, maka mereka tidak wajib berpuasa, bahkan gugur baginya ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu kalau kita mempelajari ibadah-ibadah, di antara syarat sahnya ibadah itu adalah yang mukallaf, muslim, balik, yang ketiga apa? Akil, berakal. Kenapa orang yang tidak berakal tidak wajib ibadah? Karena setiap ibadah itu harus ada niat, dan niat itu tidak tergambar bagi orang yang nggak punya akal. Orang gila kita lihat dia melakukan apa saja sekehendaknya, tidak ada niat. Nah demikian pula orang yang tidak memiliki akal, maka dia tidak wajib berpuasa. Apakah wajib baginya untuk membayar fidyah? Maka ini perlu dirinci jamaah sekalian. Berbicara tentang kakek nenek yang sudah tua. Yang namanya kakek nenek sudah tua ya pastinya. Nah artinya kakek nenek, ya orang yang sudah tua, ini ada 3 keadaan jamaah sekalian. Yang pertama, lahu aklun wa quwwah. Orang yang sudah tua, akalnya masih sehat. Dan juga masih kuat. Masih kenal, ini cucunya, ini anaknya. Masih ngerti ya tata cara sholat. Bahkan kuat, masih sering ke sawah, nyangkul. Maka orang seperti ini wajib baginya apa jemaah? Wajib berpuasa. Lahu aklun wa quwwah. Iya. Yang kedua, lahu aklun wala quwwah. Akalnya masih sehat, masih engeh. Kapan waktunya makan? Kalau ngomong itu masih nyambung. Ya, masih ingat masa lalu, tetapi udah enggak kuat. Rebahan aja di kasur. Ya, sakit. Maka orang seperti ini wajib baginya apa? Fidyah. Wajib baginya fidyah. Berarti udah berapa ini jemaah? 3. Yang pertama, sakit menahun. Yang kedua, wanita hamil menyusui. Kemudian yang ketiga ini, orang yang sudah tua, akalnya masih sehat, tetapi sudah enggak kuat. Kodok mungkin nggak mengkodok puasa? Ya nggak mungkin. Iya. Jadi lahu aklun wa quwwah. Jadi masih punya akal tapi nggak punya kekuatan, maka wajib baginya al-it'am, membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, kebalikannya, lahu quwwah wa laisa lahu aklun. Badannya masih sehat, keker, berotot, tapi udah pikun. Ya, nggak kenal cucunya, ya, bahkan kadang sholat zuhurnya jam 8, ditanya sholat apa? Sholat zuhur. Udah gitu bukan menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah mana saja. Ya, kadang dia hanya mengingat sesuatu yang dia hafal ya, karena mungkin memorinya udah banyak yang hilang, udah pikun. Tapi kadang orang seperti ini kalau dikasih duit kenal dia. Ya, bedain 50, 100 gitu ya. Ya, saya dulu punya punya engkong istilahnya gitu ya. Pikun tapi bacaan Qur'annya lancar. Ya. Saya dengerin dia baca surat surat Yasin. Pas saya lihat yang dibuka surat Al-Baqarah. Udah gitu terbalik lagi. Karena mungkin dari muda yang dibaca apa? Yasin gitu ya. Tapi udah pikun. Udah enggak cucunya, anaknya, ya. Maka orang seperti ini wajib baginya apa jemaah?
Enggak wajib apa-apa. Enggak wajib qada dan juga enggak wajib fidyah. Ini sering ditanyakan. Ada orang yang punya orang tua yang sudah enggak sadar, pikun, ngelantur, ya kadang marah-marah sendiri, ngomong-ngomong sendiri, senyum-senyum sendiri gitu ya. Maka orang seperti ini sudah tidak ada kewajiban apa-apa lagi. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, bahkan tidak wajib fidyah karena dihukumi orang gila. Iya, terbebas dari hukum syariat. Dan yang dihisab adalah amalan-amalan dia sebelum dia pikun. Iya. Jadi orang yang wajib fidyah itu tadi ada 3. Pertama, orang yang sakit menahun, wanita hamil atau menyusui, dan yang ketiga, orang yang sudah tua, akalnya masih sehat tapi dia lemes. Apa itu fidyah jamaah sekalian? Fidyah artinya memberikan makan kepada fakir miskin. Wa fidyatu ta'ami miskin. Memberikan makan kepada fakir miskin. Ingat, ta'amu miskin. Dalam ayat disebutkan fidyah itu harus berupa makanan. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Tidak boleh diganti pakai uang. Khawatir uangnya dibeliin rokok misalnya, dibeliin paket data misalnya. Jadi hilang tujuan untuk memberikan makan. Jadi enggak boleh pakai uang. Ya. Dan yang kedua, miskin, diberikan kepada fakir miskin. Makanya termasuk kesalahan, kadang ada orang yang nitip ke DKM masjid, Pak, ini ada uang belikan makanan buat buka puasa. Untuk apa, Bu? Saya buat bayar fidyah. Enggak bisa. Kenapa? Karena khawatir yang berbuka di masjid itu tidak semuanya miskin, tapi ada orang kaya. Iya. Jadi harus diberikan kepada fakir miskin berupa makanan. Ukurannya bagaimana? Ukurannya adalah 1 mud. Jadi mungkin lebih mudah makanan yang mengenyangkan. Jadi batasannya, kaidahnya fidyah itu adalah memberikan makanan yang mengenyangkan. Ya, misalnya kita beli nasi bungkus, nasi padang, ya, kita lihat kalau memang dia meninggalkan puasa misalnya 10 hari, maka dia membeli makanan 10 bungkus, dia berikan kepada fakir miskin. Cukup sekali saja. Enggak perlu 3 kali untuk makan siang, makan malam, lomindonya gitu ya. Jadi cukup sekali. 1 hari 1 bungkus nasi. 2 hari berarti 2 bungkus nasi. 3 hari 3 bungkus nasi. Ya, mudah caranya seperti itu. Boleh kita berikan ketika kita enggak berpuasa saat itu. Misalnya istri kita sedang hamil menyusui hari itu, ya, di malamnya kita beli nasi bungkus kemudian kita berikan kepada fakir miskin, itu boleh. Atau menunggu sampai selesai, nanti aja di bulan Syawal, silakan. Yang tidak boleh itu sebelum tiba di bulan Ramadan. Misal sekarang nih istrinya sedang hamil, wah kayaknya puasa ini dia nggak bisa puasa nih, ya. Kemudian dia beli nasi padang 30 bungkus, dia berikan kepada fakir miskin di bulan Sya'ban, maka itu tidak dibenarkan. Boleh nggak dengan memberikan makanan mentah? Boleh. Yang penting berupa makanan pokok, beras, ukurannya berapa? Ya mungkin setengah kilo atau mungkin 1 kilo, ya terserah. Ya, dan lebih baik lagi dikasih juga pakai lauk, telur, minyak, ya. Nah, yang penting makanan pokok. Iya, jadi fidyah itu mudah. Ya, jangan dipersulit, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin. Itu mungkin materi kita yang kedua berkaitan dengan fikih puasa. Ya, telah kita jelaskan dalil-dalil diwajibkannya puasa Ramadan, hikmah dan keutamaan puasa Ramadan, dan orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Insyaallah materi berikutnya, bagian yang ketiga, kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa dan adab-adab sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Iya. Silakan yang mau bertanya.
Penanya pertama dapat kurma ajwa. Iya, silakan. Iya. Bismillah. Ustaz, misalkan kita sedang safar, kita kan naik kereta. Nah, Afdolnya tetap sholat menghadap kereta itu melaju, atau sekarang kan lebih mudah dengan aplikasi, misalkan kita tahu arah kiblat. Itu afdolnya yang mana, Ustaz? afdolnya. Iya. Iya. Yang pertama, tentang hukum sholat di atas kendaraan. Pada dasarnya, sholat itu harus menghadap ke arah kiblat. Dan ini merupakan syarat sah sholat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka ini merupakan syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kalau itu adalah sholat wajib yang memungkinkan bagi dia untuk turun dari kendaraannya, maka yang wajib adalah sholat dengan menghadap ke arah kiblat. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, silakan di atas kendaraan. Nah, makanya bagi siapa saja yang safar naik kereta, maka dia harus tahu informasi di stasiun mana yang berhentinya agak lama. Kalau misalnya dia tahu misalnya di Cirebon atau di mana gitu ya yang agak lama, dia bisa mengerjakan sholat jamak qashar di situ, maka itulah yang dilakukan. Jadi jangan sholat di mana di atas kendaraan. Jadi pada intinya, kalau dia masih mampu sholat tidak di kendaraan, artinya bisa turun, maka itulah yang dilakukan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mengerjakan sholat dalam safar, beliau berhenti, turun. Nah, ini kalau memang memungkinkan untuk jamak qashar dan juga memungkinkan untuk berhenti. Adapun yang kedua, bagaimana kalau dia tidak memungkinkan? Iya, dia berhenti di stasiun tapi keburu siang sehingga keluar dari waktunya. Ya, misalnya dia naik kereta sampai di tujuan jam 7 pagi. Sedangkan sudah masuk waktu apa? Subuh. Kalau dia nunggu sampai rumah atau tunggu sampai stasiun kesiangan, maka mau tidak mau dia sholatnya di mana? Di atas kendaraan. Nah, maka bagaimanakah sholat di atas kendaraan? Apakah dia tetap wajib menghadap ke arah kiblat? Dilihat. Kalau memang dia mampu, bisa bergantian karena mungkin tempat duduknya itu adalah keluarga dia semua, teman dia semua gitu ya. Maka tinggal diganti. Ya ini paling utama, yang paling afdol ya untuk sholat menghadap ke arah kiblat. Tetapi kalau di depannya adalah misalnya orang lain, perempuan, ya sedang tidur, istirahat, kalau kita suruh pindah sedikit nggak enak gitu ya, maka sudah sholat semampunya, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi setiap ada masyaqqah, kesulitan, maka di situ ada kemudahan. Jadi jangan sampai nggak sholat. Bisa dipahami? 6. Ini hadir buat antum. Silakan, yang ibu-ibu ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Iya, iya Pak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf pertanyaannya agak ini dikit. Apakah khurut dibilang safar? Hah? Khurut pergi jalan 40 hari gitu. Khuruj. Ya. Khuruj. Iya. Anda Safar gak gitu ya? Dulu pernah diajak begitu, ayo safar yuk. Tapi 40 hari lamanya gitu. Iya. Nah, apa itu safar? Nah, khuruj ya, mau khurus, mau ngapain kayak kalau dia sudah meninggalkan kampung halamannya, maka termasuk safar. Demikian pula orang yang bekerja sebagai supir keluar kota. Kan itu kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Padahal itu kerjaannya.
ya, dan selalu menempuh perjalanan 80 kilo, maka dia tetap dikatakan safar. Jadi dimaksud dengan menempuh 80 kilo itu adalah dari tempat dia tinggal ke tempat tujuan dia safar. Bukan muterin Tangerang, Gojek gitu ya, 80 kilo, wah udah 80 kilo nih. Boleh sama kosor. Beda itu mah. Ya, jadi khuruj ya orang yang ya sebenarnya ini tidak sesuai dengan eh, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena perintah untuk dakwah adalah semampunya, apalagi kadang harus meninggalkan keluarganya. Ya pernah ada seorang wanita yang bertanya, ya, mengeluh karena suami selalu keluar, ya alasannya yaitu di khuruj. Ketika minta nafkah, ya enggak dikasih nafkah. Ya kemudian selalu mengatakan, tenang, insya Allah ada Allah yang akan memberi rizki. Jadi enggak dikasih apa-apa. Ya, maka ini salah sampai dia meninggalkan keluarganya, anak istrinya. Karena tawakal yang benar harus diiringi dengan apa? Sebab. Ya, harus diiringi dengan sebab. Orang yang pengen dapat rezeki ya harus bekerja. Gak mungkin ujuk-ujuk rezeki itu datang sendiri. Nah, emang dia kadang dapat rezeki tapi dia harus minta-minta, tetangganya merasa iba karena ditinggal sama suaminya, akhirnya dibantu. Karena jadi jelek. Kadang dia pakai dalil. Ya, apa dalilnya? Tuh, buktinya Nabi Ibrahim ninggalin Hajar, Ismail hidup di tengah padang pasir. Ini nabi, ya lu siapa gitu kan? Ya, ya kan? Artinya yang nggak bisa kita jadikan seperti itu. Ya intinya walaupun bertanya dengan pertanyaan tadi mengenai khurus yang dia misalnya khurusnya ke Bangladesh, ke India, atau ke Jawa, maka tetap dia termasuk dalam kategori safar. 6, jelas Pak? Masih sering khurus Pak? Lebih utama berbuka atau puasa pada saat safarnya ringan. Maka lebih baik dia berpuasa. Kalau safarnya ringan, tidak memberatkan, ya maka lebih baik dia tetap berpuasa. Karena bertepatan dengan waktu yang utama yaitu di bulan suci Ramadan. Dan kalau bareng-bareng puasa terasa ringan. 6. Safar di zaman sekarang kan mudah, Ustaz, tidak mengeluarkan tenaga yang berat. Tadi kan sudah kita jelaskan, jadi harus dibedakan antara boleh atau tidak, yang kedua lebih utama mana. Kalau pertanyaannya boleh enggak safar, ringan, enggak berat, berbuka puasa, boleh enggak? Boleh, boleh. Karena itu sudah ada rukhsah baginya. Tetapi kalau pertanyaannya, manakah yang lebih utama? Apakah dia tetap berpuasa atau berbuka? Jawabannya tetap berpuasa. Ya, karena tidak memberatkan bagi dia. Ya, yang lebih utama bagi dia untuk berbuka jika memang safarnya itu memberatkan. Ya, nyetir misalnya dikit-dikit pindah jalur, ya kan bahaya. Ya kan? Kenapa? Lapar perut. Ini bahaya, maka lebih baik dia nyingkir, dia berbuka, ngopi dulu ya kan. Tapi jangan di depan umum, kesian yang lain ngelihat ya. Seperti itu. Iya. Pak, minta yang kedua nanya dapat. Silakan ada lagi? Ustaz, Iya. nih dari sosmed, Nah, dari siapa namanya? Donna Apriliza. Ustadz, saya dulu waktu menyusui tidak berpuasa dan sudah saya kodok. Apakah saya masih wajib bayar fidyah? iya. Jadi apa yang sudah terjadi ya sebelum mengetahui hukum seperti ini ya maka sudah cukup. Karena tadi saya sampaikan memang ini adalah masalah khilaf. Ya, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Barangkali antum juga kalau menghadiri kajian di tempat lain,
dari penjelasan asatidz yang lain, ada yang berpendapat digabung, yaitu qada dan fidyah. Ya, bahkan ada pula yang menjawab mungkin qada saja. Nah, adapun saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang ketiga, yaitu orang yang menyusui, ya, hamil, yang dia khawatir terhadap bayinya, atau juga dia memang nggak kuat, maka dia boleh tidak berpuasa dan wajib untuk fidyah. Jadi apa yang sudah dia lakukan, dia sudah berpuasa, ya, maka sudah selesai. Jadi tidak perlu untuk fidyah lagi, ya. Barangkali mungkin di tahun-tahun berikutnya kalau dia hamil lagi, ya, maka dia cukup bayar fidyah. Walaupun itu terjadi bertahun-tahun. Ya, karena kan orang perempuan kadang itu sampai 10 tahun nggak puasa jemaah. Tergambarkan nggak? Iya. Ya, Ramadan pertama hamil. Ramadan yang kedua menyusui. Ramadan ketiga hamil lagi. Ya kan? Ramadan keempat menyusui. Kelima hamil lagi. Ya seperti itu sampai 10 tahun nggak apa? Nggak puasa. Ya rusuh emang perempuan seperti itu. Dan insya Allah dengan dia banyak anaknya, ngurus anaknya, ini ya keutamaan tersendiri bagi dia. Jadi jangan sampai dia mengeluh, aduh kenapa saya ditakdirkan jadi perempuan ya, hamil mulu, hamil. Yang enggak, itu adalah jalan dia untuk menuju surga. Karena memang di sana Allah membedakan antara jalan menuju surga laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu kadang lebih berat, ya. Padahal kalau perempuan, subhanallah, Rasulullah mengatakan secara khusus, idza sholatil maratu khamsaha wa shoma shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha udkhulil jannata min ayyi abwabis syi'ti. Perempuan mana saja yang dia sholat, puasa, taat kepada suaminya, menjaga farjinya, maka dia dipersilakan masuk surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Iya, silakan. Ada lagi ditanyakan? Batasan maksimal safar itu ada enggak sih? Misalnya 3 hari Oh atau iya. gimana? Karena dari awal mungkin dia udah niat pulang kampung mau mukim seminggu atau sebulan Nah. waktu. Yang kedua, gimana sih cara kriteria orang itu dikatakan miskin untuk Gimana? kriteria orang itu Oh ya, dikatakan miskin. miskin supaya dia berhak menerima Iya. fidyah. Terima kasih Ustaz. Ahsan. Yang pertama, batasan waktu orang itu dikatakan safar. Dua masalah ini, yaitu tadi masalah jarak safar, dan yang kedua masalah waktu orang itu dikatakan safar adalah masalah yang diperdebatkan, yang diperselisihkan oleh para ulama sampai-sampai itu ada 20 pendapat. Iya, sangat banyak. Ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Ya. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan, ya, waktu batasan safar tidak ada batasannya. Selama dia niat safar di situ, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, artinya ada niat untuk kembali ke kampung halamannya, maka dia tetap dikatakan safar. Misal, ada sebagian kita yang bekerja pertambangan, Pertamina di tengah laut, 2 minggu off, 2 minggu kerja. Maka selama dia 2 minggu di sana, dikatakan dia musafir. Berbeda kalau antum misalnya merantau, ngontrak di sini, pesantren, ya, mondok, itu beda. Karena dia sudah artinya ya menyiapkan untuk dirinya sendiri di rumah tersebut. Artinya dia walaupun nanti kalau udah punya duit banyak mau kembali lagi, tetap dia dikatakan mukim. Ya. Karena kalau misalnya itu disamaratakan, orang yang merantau, orang yang pesantren dianggap musafir semuanya, ya gimana? Ya. Jadi intinya pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa batasan waktu safar itu tidak ada batasannya. Apalagi kalau safarnya itu berjalan. Karena kan safar itu ada 2 ya, ada safar sair, ada safar nazil.
Safar sair itu adalah safar yang berjalan. Mau setahun, 2 tahun dia berjalan gitu kan, berhenti, lanjut jalan lagi, berhenti, lanjut jalan lagi gitu kan. Mungkin karena dia betulin PLN gitu, orang PLN, harus keliling Indonesia gitu kan. Maka dia dikatakan apa? Tetap safar. Iya. Kemudian yang kedua, batasan fakir miskin. Sebenarnya para ulama memberikan batasan fakir miskin itu adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Intinya fakir itu lebih parah daripada miskin. Contoh misalnya gaji 5 juta, tapi kebutuhan 6 juta. Walaupun gaji gede 6 juta, ya, tapi kebutuhannya misalnya 7 juta, maka dia tetap dikatakan apa? Miskin. Ya, yang penting kebutuhan pokoknya. Ya, kalau dia misalnya gaji 20 juta, utangnya 25 juta, tapi ya utangnya utang rumah, utang mobil, ya, utang Tupperware ya. Maka dia belum dikatakan miskin. Nah, untuk mudahnya ya kita lihat mungkin mereka yang tidak tercukupi kebutuhan hidupnya yang masih ngontrak, ya, tapi di rumahnya nggak punya tapi di kampungnya nggak punya kontrakan ya. Beda kalau misalnya dia ngontrak tapi di kampungnya punya kontrakannya zohir ya mungkin dia kerja sebagai ya satpam, tukang sapu, ya kerja serabutan, gojek, ya. Orang kaya yang nggak mungkin dia kerja sebagai gojek kan capek gitu ya. Maka kita lihat zohirnya saja. Kalau zohirnya seperti itu kita anggap adalah miskin dan boleh kita berikan fidyah. Dan nggak perlu ditanya-tanya, Pak di kampung punya kontrakan nggak? Ya nggak perlu. Kita menghukumi secara zohir saja. OB-OB ya kan. Ya, silakan diberikan kepada mereka. Ya, ada lagi? Silakan. Nah. Bismillah. Ini mau nanya Pak Ustadz, apakah ini dapat dikatakan safar juga? Misalkan kita punya 2 tempat tinggal, 2 rumah, misalnya di Jakarta sama di kampung misalnya di Jawa. Bumi Ayu. Iya, misalkan di Bumi Ayu. 2 punya tempat tinggal, misalnya kita 6 bulan mau di Jakarta nih, terus pengen ke Bumi Ayu 6 bulan juga. Nah itu gimana Ustadz? Apakah sama-sama? Iya. Kalau orang seperti itu, mungkin dia punya pos 4 kali ya. Tangerang 1, Bumi Ayu 1, Jogja 1, Surabaya 1, jadi berapa? 4. Jadi gilirnya itu sebulan gitu ya. Iya, apabila kasusnya seperti itu jamaah sekalian, ya pasti yang pertama adalah dilihat mana yang dia jadikan tempat tinggal yang permanen, gitu ya. Artinya kalau dia sudah meniatkan bahwasanya di Tangerang ada tempat tinggal yang permanen, maka itulah yang dianggap adalah yang di Tangerang, ya. Karena ya mungkin dia sudah beli rumah, kemudian juga dia usahanya juga di Tangerang, ya berarti yang dikatakan mukim adalah yang di Tangerang. Adapun ketika dia berkunjung ke istri-istri yang lain, maka itu dikatakan safar. Iya, ini kalau memang ada kecondongan hati dengan salah satunya. Kalau tidak ada kecondongan dan safarnya pun agak lama, misalnya 6 bulan di Tangerang, di Jawa juga 6 bulan begitu ya. Jadi 6 bulan 6 bulan. Maka ya dua-duanya dianggap mukim. Dia dikatakan safar hanya dalam apa itu? Perjalanan. Ya, karena udah pastinya ketika dia berada di misalnya di Jawa, dia niat untuk tinggal di situ berapa? 6 bulan. Berarti statusnya dikatakan mukim. Begitu. Jadi dianggap safar adalah ketika dia hanya dalam perjalanan saja. Iya, wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan? Hah? Enggak ada. Cukup ya, cukup ini beberapa pembahasan berkaitan dengan fikih puasa. Ini baru kita bahas masalah orang yang diberikan uzur. Insyaallah di pertemuan yang ketiga ya kita akan membahas tentang
hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa, dan juga adab-adab berpuasa. Pembahasan-pembahasan ini sangat penting untuk kita pelajari sebagai bekal kita di bulan suci Ramadan agar tidak terjadi keraguan-raguan, was-was atau yang lainnya. Sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa bekal yang paling penting adalah bekal ilmu. Karena kita dapati orang yang nggak paham ilmu, ketika dia safar, misalnya tetap berpuasa padahal sudah lemas, padahal sudah hampir KO, ya kan, hingga akhirnya tabrakan. Nah, ini memaksakan diri untuk berpuasa padahal itu tidak baik. Nabi mengatakan ulaikal usad, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Ada juga yang tadi misalnya udah kakek nenek pikun tapi tetap dipaksa untuk apa? Puasa. Padahal secara hukum Islam dia sudah gugur dari kewajiban beribadah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.